bisa menindak penggunaan buah kecubung di masyarakat yang kini viral. Menurut Jokowi, mundurnya pembangunan infrastruktur di IKN karena faktor cuaca adalah hal biasa. Hai Sobat Negeriku, kembali lagi di Reaction JPN.com. Ada cerita di balik berita. Bersama gua Fatan, kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPN pada pekan ini. Nah, berita kelima terpopuler itu berjudul Pengunjung MP Club kocar-kacir dirazia Polda Riau. Ada pil ekstasi di meja, 16 orang diangkut. Jadi, tim Dires Narkoba Polda Riau melakukan razia di tempat hiburan malam, salah satunya di MP Club di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Dari hasil razia itu, polisi mengamankan 16 orang yang positif narkoba. Nah, razia ini dalam rangka Operasi Antik 2024 yang dilakukan pada hari Selasa dini hari. Nah, operasi besar-besaran ini dipimpin langsung oleh direkturnya langsung, yaitu Kombes Manang Subekti. Nah, pantauan JPNN di lokasi, Kombes Manang bersama timnya bergerak dari Polda Riau langsung ke MP Club. Sesampainya di sana, tim langsung melakukan penyisiran dan pemeriksaan terhadap pengunjung serta pegawai klub malam. Namun yang uniknya, beberapa pengunjung kocar-kacir bahkan mencoba untuk kabur menghindari pemeriksaan petugas. Namun, polisi itu sudah menutup akses di pintu-pintu keluar sehingga tidak ada satupun orang yang bisa kabur. Nah, saat dilakukan pemeriksaan tes urin, polisi akhirnya mendapati 16 orang pengunjung yang positif narkoba, di mana 12 laki-laki dan 4 diantaranya perempuan. Nah, 16 orang itu langsung diangkut ke Polda Riau. Nanti polisi berencana melakukan rehabilitasi kepada mereka. Selain pengguna narkoba, polisi juga menemukan 7 butir pil ekstasi di atas meja pengunjung. Nah, berita terpopuler kelima ini mendapat banyak komentar dari Sobat Negeriku. Pertama itu datang dari Hanafi26. Dia bilang masih bertanya-tanya, apa enaknya narkoba? Udah banyak yang mati dan menderita, tapi kenapa masih ada aja orang bego yang mau beli barang haram yang mematikan? Lalu ada juga dari Disandrogi, Pak Polisi mohon narkoba yang disita dimusnahkan ya, bukan jadi reseller atau jual kembali. Siapa tahu kan ya, kan siapa tahu nih malah dipakai sendiri. Ya, kita dukung lah ya aparat kepolisian melakukan razia terhadap kantong-kantong di mana peredaran dan penggunaan narkoba itu bersarang. Ya, kita berharap juga polisi tidak menjadi reseller seperti yang dituduhkan oleh Disandro ini. Karena kan kalau polisi pakai narkoba gimana rakyatnya? Nah, berita terpopuler keempat itu judul hari ini polisi kembali periksa Tiko Aryawardana. Di dalam berita ini disebutkan bahwa suami Bunga Citra Lestari BCL Tiko Aryawardana dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan pada hari Selasa kemarin. Dia diperiksa penyidik sebagai saksi terkait kasus dugaan penggelapan uang senilai 6,9 miliar. Wah, banyak banget nih. Kabar tersebut diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Dia bilang, mengingat saudara Tiko perlu mengumpulkan bukti-bukti yang ada, maka pemeriksaan akan dilanjutkan pada Selasa. Nah, Bintoro menyebut sejauh ini polisi sudah memeriksa sekitar 9 orang saksi, termasuk mantan istri Tiko Aryawardana inisial AW. Adapun Tiko sebelumnya telah menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan pada hari Kamis. Menurut Bintoro, pemeriksaan itu penyidik mengajukan 41 pertanyaan kepada saudara Tiko. Nah, menurut Bintoro, penyidik memberi peluang mediasi untuk kedua belah pihak. Ini dalam rangka restoratif justice itu. Seperti diketahui, Tiko dilaporkan oleh mantan istrinya
Arina Winarto atas dugaan kasus penggelapan dana 6,9 miliar. AW menuding Tiko melakukan penggelapan dana ketika keduanya menjalani bisnis bersama dari 2015 sampai 2021. Adapun AW menduga penggelapan dana terjadi ketika Tiko menjabat sebagai direktur atas bisnis yang mereka bangun. Berita ini juga mendapat komentar dari Sobat Negeriku. Pertama datang dari Naila Sari. Wah, BCL gimana nih? Gak cek-cek dulu apa pas kenalan sama laki barunya ini malah dapat kucing dalam karung gak sih? Lalu ada juga dari Sheila 67. Dia bilang, "Nalo baik-baik, jangan sampai jadinya BCL yang diporotin." Padahal netizen sudah mengingatkan, tapi dianya udah ngebet mau nikah sama si Tiko. Yang busuk-busuk begini pasti bakal ketahuan. Duh, Mbak BCL. Tapi netizen ini termasuk cepat menghakimi ya. Kan belum tahu juga siapa yang salah. Karena apalagi menyangkut bisnis kan. Ya apapun itu, semoga kasus ini terungkap dengan benar dan polisi melakukan kerjanya dengan profesional. Nah, berita terpopuler ketiga itu berjudul hasil uji lapor Mabes Polri terhadap kecubung. Wah, bahaya juga. Jadi, Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel, Kombes Kelana Jaya mengungkapkan hasil uji lapor Mabes Polri cabang Surabaya terhadap buah kecubung positif mengandung atropin dan skopolamin. Hasil uji lapor itu disampaikan Kelana di Banjarmasin pada Senin yang lalu. Dia bilang untuk narkotika, psikotoprika, dan obat berbahaya lainnya negatif. Lantaran tak ada kandungan narkoba, Kelana mengaku tidak bisa menindak penggunaan buah kecubung di masyarakat yang kini viral di media sosial dengan beragam narasi video mengaitkan para korban teler akibat mengonsumsi kecubung. Tapi Polda Kalsel tetap berupaya mengambil langkah-langkah pencegahan dan edukasi dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Yang pasti, penggunaan kecubung tidak baik berdasarkan kandungannya, apalagi sampai dicampur dengan obat-obatan terlarang dan alkohol. Nah, terkait para korban yang dirawat di rumah sakit jiwa Sambang Lihum yang disebut-sebut akibat penggunaan buah kecubung, Kelana menyebut dari keterangan pihak RSJ, mayoritas mengonsumsi obat-obatan dan mabuk minuman keras oplosan. Nah, di antara para yang dirawat di RSJT, tidak ada yang mengaku mengonsumsi buah kecubung. Macam tak betul je budak ni. Sementara itu, terhadap penggunaan obat terlarang yang kerap digunakan untuk efek mabuk dan pengganti narkoba, Kelana memastikan pihaknya terus melakukan penegakan hukum dan memberantas peredarannya. Berita ini sama seperti sebelumnya mendapat komentar. Itu pertama datang dari Tony Ador. Dia bilang, kenapa mereka nyoba kecubung? Kok bisa sampai 40-an orang? Itu pada stres bareng apa gimana? Masa lihat temannya ngefly yang lain malah ikutan, aneh banget. Lalu ada juga dari Deska Huji. Coba lebih gencar lagi sosialisasikan kalau kecubung itu berbahaya. Ngeri kalau ada anak-anak yang nggak tahu malah dicoba. Ya, kalau ini ya kita berharap sih Polri bisa berkoordinasi juga dengan anggota dewan kita untuk membuat payung hukum penindakan terhadap para pengguna kecubung ini. Karena kalau di masyarakat kita kan banyak menyalahgunakan kecubung ini buat mabuk-mabukan. Nah, berita terpopuler kedua itu dari politik yang berjudul didorong jadi pendamping Kaisang di Pilgub Jakarta, Yusuf Hamka menemui Mahfud MD. Nah, pengusaha sekaligus politikus senior Golkar, Yusuf Hamka atau Baba Alun, bersilaturahmi menemui ex-Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta Selatan Sabtu kemarin. Baba Alun datang dengan menggunakan kemeja berkelir hijau dan didampingi beberapa sosok yang memakai pakaian hitam. Kepada awak media, pria yang dikenal sebagai Bos Tol itu datang ke lokasi untuk bersilaturahmi dan tidak membahas isu pilkada dengan Mahfud. Seperti diketahui, nama Baba Alun belakangan menghiasi jagat perpolitikan setelah Ketum Golkar Airlangga Hartarto menerima silaturahmi Ketum PSI Kaisang Pangarep di Jakarta. Airlangga menyebutkan bahwa Golkar menyiapkan Baba Alun
untuk menjadi Cawagup Jakarta 2024 mendampingi Kaisang. Menurut Erlangga, Baba Alun pilihan yang tepat untuk Jakarta karena tantangan besar di Provinsi Berikon Monas itu ialah infrastruktur, terutama kemacetan. Dia mengatakan masih ada waktu bagi Golkar, Kaisang, dan PSI untuk memutuskan kandidat pada Pilkada Jakarta 2024. Sama seperti berita sebelumnya, Sobat Negeriku juga banyak menyoroti soal berita Baba Alun ini. Pertama itu datang dari Zizi Lani. Dia bilang Yusuf Hamka yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup sebagai pengusaha dan politikus legend disandingkan dengan bocil yang pekerjaannya aja disediakan bapaknya. Yang nggak tahu politik tiba-tiba jadi ketum. Wah, Pak Yusuf Hamka jadi wakil pula. Jangan mau Pak. Lalu ada juga datang dari Arianto Dode. Ran, Pak Yusuf Ran, jangan mau diperintahkan dan diatur-atur keluarga Jokowi, lari Pak, lari. Ya apapun itu, baik Kaisang dan Baba Alun sebenarnya kita tidak melihat track record dalam memimpin sebuah organisasi maupun kalau organisasi oke lah, tapi pemerintahan daerah. Dan kita juga berhak mengkritisi dan mempertanyakan apa motif mereka untuk maju. Kalau sekedar infrastruktur, ya banyaklah kandidat yang kuat, termasuk Pak Basuki, Menteri PUPR. Emang apa sih nggak boleh? Nah apapun itu, semoga masyarakat tetap kritis terhadap calon-calon yang maju di Pilkada Jakarta nanti. Karena siapapun yang memimpin, kita butuh pemimpin yang berintegritas, punya wawasan luas, dan komitmen. Nah, berita terpopuler nih JPNN pada pekan ini datang dari Pak Jokowi. Pak Jokowi yang di berita populer ini mengenai IKN. Judulnya Jokowi bilang pembangunan IKN mundur karena hujan deras. Di berita ini disebutkan bahwa progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN mundur dari target awal. Menurut Jokowi, alasannya karena hujan deras. Akibatnya, rencana Jokowi berkantor di IKN yang diagendakan mulai Juli tertunda. Nah, Pak Jokowi ini bicara langsung. Kemarin memang targetnya kan Juli berkantor di IKN, tetapi kan lihat di IKN tiap hari hujan terus. Hujan deras banget. Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, kata Jokowi sebelum berangkat ke Uni Emirat Arab di Halim Perdana Kusuma Selasa kemarin. Menurut Jokowi, mundurnya pembangunan infrastruktur di IKN karena faktor cuaca adalah hal biasa dalam pengerjaan proyek besar. Meski demikian, Jokowi mengatakan bahwa infrastruktur dasar seperti pasokan air dan listrik segera siap. Let's go! Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono memastikan pasokan air bersih dan listrik siap tersedia sebelum Presiden Jokowi berkantor di IKN. Diperkirakan setelah 22 Juli 2024. Nah, berita ini juga karena menjadi yang terpopuler pertama, mendapat sorotan banyak dari Sobat Negeriku, tapi kita ambil sampel 2. Pertama itu datang dari Edi Wisang. Nggak usah alasan hujan, makanya nggak bisa pindah. Dah, jangan banyak alasan Pak, rakyat udah paham. Gelagat-gelagat macam begini, segala cuaca disalahin. Lalu ada juga dari Nando Siantar. Pak Jokowi katanya mau pindah Juli, kok nggak jadi? Masa takut sama hujan? Bapak aja nggak mau pindah, apalagi rakyat yang disuruh pindah, tinggal di tempat gersang gitu Pak. Jadi pemimpin negara kok bercanda mulu Pak. Agak ini juga ya, saya juga sebagai masyarakat awam, sipil biasa, dengan uang negara yang sudah diberikan sebanyak-banyaknya dan fokus yang sebanyak-banyaknya di IKN, hanya dengan alasan hujan deras tertunda. Tapi semoga lah Pak Jokowi bisa komitmen terhadap pembangunan IKN ini, dan semoga saja janji Pak Jokowi membangun IKN tanpa menggunakan duit negara tapi menggunakan duit investor itu terrealisasi. Dan semoga tidak banyak sih kasus korupsi di sana. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler JPNN pada pekan ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share akun JPNN di YouTube. Bersama gua Fatan, kita ketemu lagi minggu depan. Dah.